Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi seneng, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia seneng lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Perspektif tentang penderitaan dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Suryamentara. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup, ada pandangan penderitaan itu sebagai akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Ki Ageng Suryamentara, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup, tapi sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini yo kadang senang, yo kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Ageng Suryamentara, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai, kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini, tidak apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok, kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini gitu. Jadi antara mulur sama mungkret, keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi, tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut. Itulah hakikat hidup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Ya kadang senang, kadang susah. Ada senangnya, ada susahnya. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi, tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret, menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan senang, keinginannya tercapai. Tapi setelah senang wisuda kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya ingin dapat pekerjaan. Ini dapat kerjaan kok susah, ya sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi, sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia, setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup, tapi jangan khawatir, hidup ya ndak menderita terus. Ada
senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua, tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya senang. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, senang lagi. Begitu terpenuhi, senang. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah. Akhirnya susah lagi. Itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah. Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu ya sudah keniscayaannya hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Ageng Surya Mentara ini, jadinya simpel. Ya memang begitu itu hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow. Oke, kita lanjutkan. Ada teori juga saya bawa dari ranah sosiologi, cuma ini nambah-nambah referensi saja untuk nambah wawasan kita. Di mana sih titik-titik yang membuat manusia menderita itu? Ada teori dari Talcott Parsons, dari teori fungsional, sebenarnya fungsionalisme dalam sosiologi. Cuma ini saya ambil untuk menunjukkan di situ loh manusia itu sebenarnya betapa dia tidak sempurna sehingga mengundang penderitaannya. Katanya Parsons, manusia itu punya 3 karakter, punya 3 dasar eksistensi. Yang pertama apa? Ketidakpastian. Maksudnya apa ketidakpastian? Manusia tidak bisa menjamin dirinya aman atau dirinya sejahtera. Keamanan dan kesejahteraan dirinya bergantung pada banyak hal lain di luar dirinya. Ini katanya sosiologi. Kita sudah hati-hati, orang lain hati-hati, kita dapat masalah. Nah itu berarti apa? Hidup kita serba tidak pasti. Manusia tidak bisa menjamin keamanan dan kesejahteraannya sendiri. Ini katanya Parsons, ini dasar eksistensinya manusia. Ketidakpastian yang pertama. Tidak mesti yang paling tekun belajar nilainya paling tinggi. Tidak pasti yang paling ganteng nanti dapatnya juga yang paling cantik. Tidak pasti yang paling paham ilmu kedokteran dia yang paling sehat. Manusia itu serba tidak pasti. Yang kedua, tidak berdaya. Ciri yang kedua adalah manusia tidak punya daya yang cukup untuk mengendalikan hidupnya sepenuhnya. Ini seperti kalau kita mengusahakan sesuatu, itu kan kita tidak punya kuasa untuk hasilnya persis seperti yang kita inginkan. Tergantung dengan banyak hal yang lain. Saya tidak bisa ngatur misalnya teman-teman yang mendengarkan ngaji ini harus paham semua yang saya sampaikan. Pasti tidak bisa begitu. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri untuk gimana caranya saya bisa ngaji 5 jam non-stop dan tidak capek. Itu tidak bisa. Manusia banyak punya ciri ketidakberdayaan. Kita sih inginnya virus ini selesai bulan depan, tapi kan juga tergantung banyak hal. Ternyata manusia yang sering sombong itu punya ciri sebenarnya yang kedua, ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan itu manusia itu berhadapan dengan situasi yang serba terbatas tentang dirinya dan lingkungannya. Jadi kita ini berhadapan dengan banyak sekali keterbatasan, berhadapan dengan orang lain yang sama-sama punya keinginan, sehingga kadang-kadang kita harus menegosiasi ulang keinginan kita,
berhadapan dengan diri kita yang penuh keterbatasan-keterbatasan yang pada saatnya bahkan kita sendiri juga akan tidak ada. Yang namanya ciri ketiga manusia itu berkarakter kelangkaan. Dari karakter eksistensial ini menunjukkan bahwa ya memang manusia itu akan berhadapan dengan penderitaan-penderitaan, ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Ini sumbernya penderitaan, padahal ini dasar eksistensi manusia. Yuk kita lanjutkan. Itu tadi dari ranah sosiologi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.